Selamat datang di pembelajaran Developmental Psychology. Kali ini, perkenalkan saya Iva Yasmiati akan memberikan penjabaran terkait apa sih perkembangan yang terjadi pada usia anak 3 tahun. Presentasi ini saya persembahkan untuk mata kuliah Developmental Psychology di semester 2 program studi Digital Neuroscience. Oke, di dalam proses perkembangan balita ya ataupun anak usia 3 tahun itu ada 4 proses perkembangan yang terjadi. Yang pertama adalah perkembangan secara fisik dan motorik. Yang kedua, perkembangan dari bahasa dan komunikasi. Dan yang ketiga adalah perkembangan terkait sosial dan emosional. Dan yang keempat adalah perkembangan dari proses berpikir atau kognitif. Berikut penjelasan dari poin-poin yang saya sebutkan di awal tadi. Yang pertama adalah terkait perubahan secara fisik dan motorik. Nah, dari perubahan fisik ini dapat diamati pada anak usia 3 tahun, dia akan lebih aktif dibandingkan pada sebelumnya ya. Dan keingintahuan ini juga menjadi pemicu ya, di mana anak tidak senang diam. Dan kemudian anak juga lebih ekspresif ya. Anak juga senang berlari, anak juga mulai melakukan aktivitas-aktivitas yang terkadang itu membahayakan, misalnya memanjat ya, apakah memanjat itu tempat tidur ataupun memanjat sofa, di mana hal ini adalah dipicu dari perkembangan secara fisik tadi, di mana dia menjadi lebih kokoh dan lebih kuat. Nah, kemudian ada juga perkembangan dari motorik ya, yakni perkembangan dari motorik kasar dan motorik halus. Hal ini ya dapat diamati pada saat anak mulai gemar bermain. Nah, permainan seperti apakah yang menarik bagi anak? Salah satunya ya yang bisa kita amati di sini adalah seperti anak perempuan. Dia mulai tertarik dengan boneka-boneka dan kemudian mulai melakukan stimulus di dalam berkomunikasi. Nah, hal yang lain yang dapat kita amati dari perkembangan motorik ini adalah anak juga mulai memperlihatkan minatnya. Jika anak laki-laki, maka dia akan lebih tertarik kepada mainan anak laki-laki. Misalnya apa? Nah, misalnya itu adalah mainan robot ya, kemudian bola-bola ya, dia akan menendang dengan sangat aktif ya, dan kemudian menyusun ya, menyusun balok-balok menjadi satu bentuk bangunan ya, atau segala macam. Nah, sementara anak perempuan biasanya akan mulai meniru peranan seorang ibu. Nah, hal ini bisa dilihat dari ketertarikan mereka misalnya untuk melakukan mainan ya, memilih mainan itu yang identik dengan perempuan. Misalnya apa? Main boneka, kemudian main masak-masak. Nah, pasti inget dong ya, jika kita melihat anak-anak di sekitar kita yang usia 3 tahun ya, dia sering main. Oke, kemudian yang kedua, yaitu adalah perkembangan terkait bahasa dan komunikasi. Di sini anak mulai belajar huruf ataupun kata yang memiliki makna seperti panggilan papa, mama, bunda, ataupun makan, ataupun dia mulai memperlihatkan ekspresi dan komunikasi dalam satu bentuk yang benar-benar mewakili ya. Misalnya dia marah, dia akan bilang dia marah, tetapi sambil misalnya membanting barang atau sesuatu yang ada di dekatnya. Nah, perkembangan bahasa ini juga anak mulai menyerap bahasa-bahasa di sekitar areanya, sehingga di dalam tahap proses ini maka orang tua dianjurkan untuk memberikan edukasi yang menggunakan bahasa-bahasa santun, karena pada saat usia ini anak mulai mencerna, anak mulai merekam
Nah, proses record ini yang pada suatu hari nanti akan dikumpulkan di otak anak, dan ini akan menjadi cikal bakal anak di dalam berkomunikasi. Nah, kemudian juga terkait perkembangan yang ketiga, yakni perkembangan sosial dan emosional. Anak mulai memperlihatkan kebutuhannya terhadap lingkungan, ya, misalnya berinteraksi dengan orang di sekitar seperti ayah, bunda, ataupun tante, ataupun abang, ataupun kakak. Dan yang ketiga itu perkembangan emosionalnya adalah dia mulai memperlihatkan perasaan bahagianya, perasaan tidak nyamannya, ataupun aneka emosional yang tentunya ini menjadi hal yang bijak untuk kita pahami. Nah, selanjutnya itu di dalam proses perkembangan yang keempat, yaitu proses perkembangan kognitif, ya, di mana anak mulai berpikir, anak mulai belajar. Nah, ini bisa kita lihat di dalam anak mulai mengenali kosakata, anak mulai mengenali huruf, anak mulai mengenali abjad, anak mulai belajar untuk berpikir kritis, ya. Dan tidak mengherankan di dalam proses ini anak-anak itu perkembangannya sangat cepat sekali. Nah, di dalam proses perkembangan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh ayah dan bunda agar anak bisa berkembang dengan baik. Yakni apa? Memberikan stimulus di dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena pada tahap usia 3 tahun ini anak rentan sekali mengalami speech delay. Kenapa? Karena terjadi pembiaran. Orang tua yang kaku, orang tua yang membiarkan anak tanpa memberikan stimulus ataupun rangsangan sehingga anak mulai mengeluarkan emosionalnya. Nah, tentunya ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua untuk memberikan pembelajaran terbaik kepada anak. Dan perkembangan lain yang bisa kita amati adalah rasa ketertarikan anak terhadap cita rasa makanan, ya. Anak-anak mulai rewel ketika makan, atau ada anak-anak juga yang kesulitan untuk dididik untuk disiplin, baik itu disiplin ke kamar mandi, disiplin untuk makan, disiplin untuk menjaga kebersihan. Nah, tentunya para bunda-bunda di sini harus lebih ekstra sabar. Mendidik anak tidak dengan kekerasan adalah solusi terbaik, di mana pada usia 3 tahun anak sedang di dalam tahap proses mengenali dirinya, di mana dia sebelumnya adalah seorang bayi dan kemudian menjadi anak berusia 3 tahun. Tentunya membutuhkan effort, membutuhkan stimulus, dan orang tua harus mendidik anak dengan bijak. Supaya apa? Supaya perkembangan anak terjamin dengan baik. Nah, sedikit penjelasan dan uraian saya terkait developmental psychology pada usia anak 3 tahun. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Salam.